Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, marilah kita lanjutkan kembali pengajian kita Kitab Wasiyatul Mustafa. Hari ini kita sampai di halaman 3 dengan wasiat Rasulullah yang berbeda dari yang dulu kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Ali, wahai Ali, la yazalu ora lebar-lebar sopo al mukminu wong sing beriman fi ziyadatin ing dan nambahi fi dinihi ing dalam agaman iman malam yakul selagine ora mangan sopo al mukmin al harama ing perkara kang haram. Nabi berwasiat kepada Ali sebagai seorang yang beriman hendaknya selalu menambah materi keagamaan bagi dirinya. Akan tetapi tambahan itu akan berhasil apabila orang yang beriman tersebut tidak memakan makanan yang haram. Ini masih ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran terdahulu, bahwa kalau kita memakan sesuatu yang haram, maka hati kita akan gelap, kemudian agama yang kita tambahkan juga akan sia-sia. Sehingga di situ dikatakan malam yakul al harama, ya. Jadi sebisa mungkin marilah kita bersama-sama berusaha untuk menghindari makanan-makanan yang haram yang akan mengganggu stabilitas agama dan hati kita masing-masing. Waman utawi sapa wong iku faroko misai sapa man, ya, tidak suka, ya, al ulama ing pira-pira wong sing alim, mata jawabe man mongko mati apa qalbuhu atine man, wa amalan wuta sapa man an taatillahi saking taat maring Allah Subhanahu wa taala. Pesan yang sangat istimewa, jangan sekali-kali kita membenci ulama. Jangan sekali-kali kita berpisah dengan ulama, karena sesuai dengan wasiat Rasulullah ini, barang siapa berpisah dengan ulama, maka hatinya akan mati dan lupa taat kepada Allah. Ya Ali, he Ali, man utawi sapa wong iku qara'a maca sapa man Al-Qur'ana ing Qur'an, walam yukhilla lan ora ngalalake sapa man halalahu ing perkara kang dihalalke Al-Qur'an, walam yuharrim lan ora ngaramake sapa man haramahu ing perkara kang diharamke Al-Qur'an, kana mongko ana sapa man iku minal ladzina setengah sangking wong akeh nabazu kang padha mbuang sapa alladzina kitaballahi ing kitabe Allah, wara al-dhuhurihim ing dalem burine gegere alladzina. Masyaallah, ya. Harus hati-hati, harus ekstra waspada terhadap orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Jadi barang siapa membaca Al-Quran kemudian tidak menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Al-Quran, maka orang itu seperti orang-orang yang membuang kitabnya Allah di belakang punggung mereka. Artinya dia membaca tetapi kitab itu dibuang hukum-hukumnya, tidak ditaati hukum-hukumnya.
Maka ini harus hati-hati ya, baik yang membaca Al-Qur'an, baik yang hafal Al-Qur'an ya, supaya kita tetap mengikuti kata Al-Qur'an. Yang dihalalkan Al-Qur'an kita harus menghalalkannya, yang diharamkan oleh Al-Qur'an kita juga harus mengharamkannya. Jangan dibalik-balik. Yang dihalalkan Al-Qur'an diharamkan oleh kita. Justru yang diharamkan oleh Al-Qur'an kita menghalalkannya. Ya, sangat berat. Ya, sangat berat, tetapi kita harus bersama-sama berusaha. Ya, itu pesannya. Faslun ay hadza faslun fil wudu'i ing dalem nerangake wudu, wassolati lan nerangake salat. Kala ngendika sapa Nabi Muhammad alaihi muga iku tetep ing atase Kanjeng Nabi as-shalatu utawi tambahi rahmat ta'zim wassalamu lan keselamatan. Ya Ali, wahai Ali, istaqusi nyampurnakno sapa sira isbaghul wudu'i ing dalem olahe melakukan wudu atau melaksanakan wudu. Fa innahu mongko sak temene isbaghul wudu iku syatrul imani, separone iman. Fa idza tawadda'ta mongko nalikane wudu sapa sira fala tusrif mongko aja ngliwati bates sapa sira fil ma'i ing dalem gunakake banyu. Fa idza faraghta mongko nuli rampung sapa sira min tuhrin saking bersuci, maksudnya wudu itu faqra mongko maca sapa sira inna anzalnahu fi lailatul qadar ing ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sak temene ingsun Allah iku anzalna wis nurunake sapa ingsun hu ing Quran fi lailatul qadri ing dalem malam kemuliaan mim ba'di ghuslil qadamaini ing dalem sawise mbasuh delamaan loro asyra marratin kelawan 10 ambalan. Yufarriju mongko ngilangake sapa Allahu Allah hammaka ing susah sira. Ya. Ini Ali dikasih tahu sama Nabi, kalau kamu berwudu maka harus disempurnakan, ya. Disempurnakan ini macam-macam, berarti sunnahnya juga harus dilakukan, rukunnya juga harus dilakukan. Seperti membaca bismillah, mencuci tangan, berkumur, kemudian istinsyak ya. Ya, nyesep banyu irung itu yang kemudian dimuntahkan kembali itu harus dilakukan sebagai sunnah-sunnahnya. Sehingga Nabi berpesan supaya kalau kita melaksanakan wudu kita laksanakan dengan sempurna, karena ya, kesempurnaan melaksanakan wudu itu adalah sebagian dari iman ya. Jadi wudunya harus yang bagus ya, yang baik ya. Kemudian pesan yang kedua, ketika setelah selesai wudu ya, artinya ketika kamu sedang wudu kamu tidak boleh menggunakan air itu secara berlebihan. Ya, secara berlebihan, secukupnya, sehingga Nabi itu hanya membatasi sunnahnya adalah membasuh anggota-anggota itu hanya 3 kali ya, supaya air yang kita gunakan itu tidak banyak yang terbuang ya. Lalu Nabi berpesan ketika kamu selesai melaksanakan berwudu itu, maka bacalah
inna anzalnahu fi lailatul qadar, setelah kita membasuh dua kaki kita ya, sebanyak 10 kali ya. Ini saya juga baru tahu dari sini, ternyata setelah kita wudhu, setelah kaki kita bersihkan, ada perintah Nabi yang meskipun ini bukan rukun, tetapi kita diperintah untuk membaca inna anzalnahu fi lailatul qadar. Cukup inna anzalnahu fi lailatul qadar sebanyak 10 kali. Ya, kemudian Nabi memberikan keterangan kalau kita mau melaksanakan itu, maka Allah akan menghilangkan kesusahan kita, ya, kesedihan kita. Ya Ali idza faraghta nalikane rampung sapa sira minat thaharati saking bersuci, fakhuz mongko nuli njipuk sapa sira ma'an ing banyu, wamsah lan ngusap-ngusapno sapa sira biyadaika kelawan tangan ira, raqabataka ing gulu sira. Ya, ini juga belum banyak yang diketahui, kita baru tahu di sini. Kalau kita sudah selesai berwudu, sudah selesai membasuh kedua kaki, kemudian membaca inna anzalna itu, kita diperintah untuk mengambil air, ya, yang air itu kemudian kita usap-usapkan di tengkuk kita, ya, belakang kepala yang bagian bawah itu. Wa qul lan ngucap sapa sira subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita disuruh membaca itu, subhanaka maha suci engkau, Allahumma ya Allah, wa bihamdika lan kelawan muji panjenengan, asyhadu nakseni sapa ingsun an satemene kelakuan iku la ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku maujud illa anta kejaba ya panjenengan, wahdaka hale nyuwijini panjenengan, la syarika ora ana sing nyekutoni iku maujud laka maring panjenengan, astaghfiru nyuwun ngapura sapa ingsun kae panjenengan, wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaika maring panjenengan. Kita disuruh membaca itu. Sumangdur nuli ningalana sapa sira ilal ardi maring bumi, wa qul lan ngucap sapa sira. Setelah kita membaca itu, kita disuruh melihat ke bawah. Kemudian kita juga diminta untuk membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka. Asyhadu nakseni sapa ingsun anna muhammadan satemene Kanjeng Nabi Muhammad iku abduka kawulane panjenengan, wa rasuluka lan utusane panjenengan. Fa innaman mangko satemene wong kala kang ngucap sapa man hadza ing mengkono-mengkono subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian membaca asyhadu anna muhammadan abduka wa rasuluka, ya, ghafara mongko nuli ngapura sapa Allahu Allah lahu maring man kula saghiratin ing saben-saben dosa cilik, wa kabiratin lan dosa gedhe. Ya Ali wahai Ali, innal malaikata satemene malaikat itu yastaghfiruna njalukake ngapura sapa malaikat lil insani maring manungsa, madama selagine langgeng sapa insan, langgeng ala taharatin iku ala taharatin ing atase sesuci, walam yuhdits lan ora hadas sapa. Sesungguhnya malaikat itu memintakan ampun kepada manusia ketika manusia itu dalam kondisi suci, ya. Ini yang dialami atau yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah yang bernama Bilal, dawamul wudu, ya. Jadi kalau kita batal, kita wudu lagi,
Maka selama kita dalam kondisi suci itu, kita akan dimintakan ampun oleh para malaikat selama kita belum batal. Ya Ali wa Ali man utawi sapa lamun iku ikhtasala adus sapa man yaumal jum'ati ing dalam dina Jumat, ghafara mongko nuli ngapura sapa Allahu Allah lahu maring man ma ing dosa bainal jum'ati ing dalam antarane Jumat ilal jum'ati maling Jumat meneh. Jadi Jumat ini dengan Jumat yang akan datang. Kita diminta untuk mandi sebelum berangkat Jumatan, karena mandi itu kesehatan, kemudian menghilangkan najis-najis. Kemudian kita itu nanti akan berkumpul dengan orang banyak. Jangan sampai tubuh kita, bau kita itu justru mengganggu jamaah lain yang melaksanakan sholat jamaah bersama-sama kita. Disitulah sebenarnya kita melihat bahwa Islam itu sangat memperhatikan kebugaran, memperhatikan kesehatan seseorang, termasuk memperhatikan bau badan seseorang. Ya. Jadi kalau ada orang kok tidak mau mandi itu ya tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Wa ja'ala lan dadake sapa Allah zalika ing mengkono-mengkono ikhtasala sawaban ing ganjaran fi qabrihi ing dalam kubur iman. Ya, mandi saja oleh agama dinilai sebagai sebuah pahala nanti di kuburnya. Ya. Wasaqala lan ngeboti apa ikhtisal tadi ya ala mizanihi ing atase timbangane ma ya. Subhanallah ya. Jadi kalau kita tahu ilmunya, kalau kita mengerti aturannya, ternyata semuanya itu menjadi pahala, termasuk kita melaksanakan mandi. Ya Ali ya wahai Ali, alaika netepano sapa sira bisiwaki kelawan siwakan ya. Kalau sekarang ya gosok gigi, menjaga bau mulut. Fa fihi mongko iku tetep ing dalem as-siwak arbaatun utawi papat wa isruna lan 24 apane fadilatan keutamaane fitini ing dalem agama wal badani dan ing dalam awak ya. Jadi kalau kita rajin menjaga mulut kita dengan siwak, kalau zamannya Rasulullah itu diantaranya di sini disebutkan ada setidaknya 24 faedah untuk agama itu sendiri, juga untuk badan orang yang melakukan siwakan itu. Demikian saya kira pengajian pada kesempatan kali ini, moga-moga bisa difahami, bisa menjadi tambahan ilmu bagi kita dan sebagai landasan bahwa apa-apa yang kita lakukan dengan ilmu itu nantinya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bishawab. Sampai ketemu di pengajian yang akan datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.